Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama SGN Elektromedia. Kali ini kita akan berbagi kepada rekan-rekan sekalian bagaimana menjadikan mesin cuci top loading otomatis satu tabung menjadi manual. Karena ini jalan terakhir, karena kerusakan modul ini biasanya satu, dia agak susah dicari, susah didapat, ataupun juga harganya terlalu mahal. Ya, ini adalah skema cara untuk perakitannya, dan sekarang teknisi kita sedang merakit dua buah timer dan satu buah selektor. Iya, langkah-langkah yang harus kita siapkan dalam memanualisasi mesin cuci ini sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya saja kita harus bisa merakit rangkaian ini menjadi rangkaian seperti dua tabung. Tentu yang harus kita siapkan adalah dua buah timer, yaitu timer pengering dan timer pencuci, serta satu buah saklar seperti yang terlihat di gambar ini. Nah, ini teknisi kita sedang melakukan perakitan, tinggal lagi cara perakitan sudah kita kasihkan, sudah kita tampilkan tadi di gambar sebelumnya, di gambar lebih awal, agar rekan-rekan bisa mencontoh seperti itu perakitannya. Ya, untuk memastikan kabel-kabel di bawah ini jangan sampai ada yang short ke body ataupun tidak tertukar, maka kita cek kembali di sambungan-sambungan di bawah, dan itu wajib dibungkus bila perlu berlapis, karena ini kan tabung kan bergerak dengan sangat kencang, beda dengan yang dua tabung. Kalau dua tabung, tabungnya sendiri dia tidak bergerak, hanya tabung kecil yang bergerak, sedangkan ini memang tabungnya bergerak ke sana kemari. Jadi jangan sampai nanti baru dia dipakai 2-3 kali mencuci sudah pada lepas, maka harus diperhatikan, diletakkan di posisi yang paling aman. Oke, ini udah tahap mencoba ya. Gimana hasilnya, apa yang sudah kita rakit nanti. Tentunya kita harus tes dulu dengan catatan semua sambungan sudah tersambung, dan bila perlu kita menggunakan tang ampere untuk mengetahui kondisi motor itu sebenarnya gimana sih kalau udah dipasang atau dicoba nanti. Gunakanlah isolasi di seluruh kabel agar kabelnya tidak terpisah-pisah, dan diletakkan di sisi yang aman seperti dipakaikan kabel tis dan sebagainya. Oke, ini untuk inlet air masuk ini sebenarnya masih bisa kita gunakan yang aslinya, yang punya dia sih, karena cuma kita harus melakukan modifikasi di bagian membrannya, itu kita lepas, nggak usah digunakan magnetnya, jadi tanpa arus pun dia bisa masuk sendiri airnya, jadi nggak repot. Jadi selang aslinya masih tetap bisa terpakai, masih bisa dihubungkan. Kalau kita memasukkan selang dari luar bisa juga sih, cuma terlalu ribet dan masih harus dicopot. Kalau itu tinggal menutup keran atau membuka keran saja. Ya, ini kita ambil gambar motornya, baik itu motor pencuci atau penggerak, dan juga motor untuk pembuangan.
Karena fungsi motor pembuangan begitu selektor kita pasang di pengering, maka dengan secara otomatis dinamo untuk menarik pembuangan itu bekerja. Baru kita memutar timer, begitu. Jadi rangkaiannya harus sama persis dengan yang kita kasih skema agar bekerjanya lebih gampang dan pas gitu ya. Iya, ini sisi dari sebelah kiri, bagian kapasitor. Sepertinya kapasitornya sudah kita cek tadi, masih lumayan baik dan masih bisa digunakan, walaupun sepertinya agak karat-karat sedikit. Ya, ini kita pasang tang ampere agar nanti ketika pengetesan kita bisa mengetahui kondisi motor itu seperti apa, atau dinamo itu masih yang bagus, yang betul-betul bagus, atau ampernya sudah naik atau ampernya sudah tinggi ya. Iya, kita akan coba lagi. Kita siapkan dulu. Oke, untuk kabel-kabel yang ini nanti dirapikan kembali, dibungkus berlapis menggunakan, bila perlu menggunakan aluminium foil agar tidak bisa diganggu yang namanya tikus. Karena tikus ini sangat meresahkan sekali, apalagi di barang-barang elektronik yang di luar, itu semua dimakannya. Iya, kabel-kabelnya habis, ujung-ujungnya apapun perangkat elektronik kita yang ditaruh di luar itu bisa tidak berfungsi dengan baik. Baik, ini mungkin agak kurang rapat ya karena masih menyenggol. Untuk pemasangan timer, diposisikanlah yang kira-kira dia bisa masuk di dua timer tersebut agar tidak mengganjal ya, tidak mengganjal di bodi yang lain seperti ini nih. Ini kayaknya ada yang kurang pas karena tidak terlalu tidak pas ya, tidak masuk dia. Jadi posisi timer itu masih belum pada posisi yang ada ruang yang cukup. Jadi untuk rekan-rekan nanti posisikanlah timer itu posisi yang pas, dan juga jauhkan dari percikan air agar keamanan pengguna nanti tetap terjaga, tetap terutama untuk keselamatan ya, untuk safety-nya itu lebih diutamakan. Karena ini listrik dengan air ini sangat dekat sekali. Jadi kalau kita ceroboh dan kurang teliti, maka akan berakibat fatal. Baik rekan-rekan, jangan lupa ya ditekan tombol like ataupun komen, dan tentunya di subscribe. Di subscribe itu yang ya. Nah, ini udah kita tes, ini ternyata mesin bagian pencucinya, pengeringnya sudah berjalan. Tuh lihat, tabungnya udah bergerak semua. Dan nanti kita coba untuk pencuci ya, ini bagian pengering tadi ya. Sekarang selektornya kita kembalikan ke pencuci. Kalau pencuci yang berputar hanyalah bagian pulsator
Iya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke rekan-rekan, itu saja yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta tombol subscribe-nya Ya. disentuh.